معاشر المسلمين وأمة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت بصيدك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغات، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصره على معاند الدين، واختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wa
wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah al-qaili fi muhkami kitabih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadi rabbih ahada. Jamaah sidang Jumat, a'azzakumullah. Syekh Manna Al-Qattan fi Tarikhil At-Tashri' Al-Islami At-Tashri' wal Fiqh menceritakan puasa awal mula disyariatkan setelah peristiwa Hijriyah. Setelah tiba di Madinah, Rasulullah SAW aktif menjalankan puasa Syura 10 Muharram sebelum puasa Ramadan diwajibkan. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Nabi di Madinah, Rasulullah SAW menyaksikan umat Yahudi berpuasa Syura. Puasa apa? Tanya Rasulullah SAW. Ini Syura, hari yang baik. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari musuh mereka pada hari ini. Jawab Yahudi Madinah. Rasulullah SAW kemudian juga ikut berpuasa Syura dan memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa Syura. Barulah puasa di bulan Ramadan disyariatkan pada tahun ke-3 Hijriyah. Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Sebagai apa? Sebagai perintah wajib puasa Ramadan. Setelah puasa Ramadan diwajibkan, Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada sahabatnya untuk mengamalkan dan tidak mengamalkan puasa Syura. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, sungguh Syura adalah salah satu hari milik Allah. Siapa saja yang ingin berpuasa di dalamnya, maka silakan berpuasa. Jamaah Jumat hafizakumullah, mari sama-sama kita renungkan mengapa Allah memilih puasa sebagai ibadah yang kita laksanakan dalam bulan suci yang begitu mulia ini. Dalam kitab Al-Mannar yang dikarang oleh tokoh referensi Islam bernama Rashid Ridho disebutkan bahwa puasa ialah al-imsak adil akli wa syurbi wa ghasyayanin nisa'i minal fajri il maghrib ihtisaban lillah wa i'tibadan lin nafsi litaqwallahi bil muraqabah wa tarbiyatil iradah, yang artinya menahan diri dari makan, minum, bersenggama mulai terbit fajar sampai terbitnya matahari karena mengharap ridho Allah dan menyiapkan diri untuk bertakwa kepada Allah dengan jalan muraqabah, merasa selalu diperhatikan oleh Allah, disertai mendidik kehendak dan keinginan. Dari terminologi ini kita simpulkan Allah mewajibkan kita berpuasa dengan tujuan agar kita mampu menjadi hamba yang bertakwa, yang mana selalu menaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Sayangnya banyak sekali dari kita yang salah kaprah dalam memaknai puasa yang hakikat. Mereka berpikir bahwa puasa hanyalah aktivitas menahan diri dari makan atau minum, sehingga mereka pun tidak merasakan efek positif dari puasa itu tersebut. Hal ini persis apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atash. Artinya, betapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Lantas, bagaimana cara kita mencapai hakikat puasa yang sesungguhnya? Sebelum sampai pada hal tersebut, kita harus memahami makna hakikat puasa itu sendiri. Dalam Al-Quran, lafaz siyam seringkali disandingkan dengan lafaz takwa. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sehingga
kita dapat simpulkan bahwa pada hakikatnya puasa ialah suatu aktivitas penyucian hati yang membantu kita pada makom takwa. Nah, kita tidak akan bisa mencapai pada makom takwa ini jika kita hanya berfokus pada ibadah yang bersifat zahir saja dan tidak pada aktivitas ibadah hati. Jamaah sidang Jumat hafizakumullah. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini khotib akan menyampaikan cara-cara mensucikan hati untuk sampai kepada kesempurnaan puasa itu tersebut. Banyak sekali cara mensucikan hati dalam kondisi ini. Hal pertama yang kita harus lakukan ialah silatul ilahiyah, menyambungkan koneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengupgrade amal soleh hanya yang awal yang bersifat fardu saja menjadi bertambah dengan amal yang sunnah atau dengan amal yang lainnya. Contohnya membaca Al-Quran, salat sunnah qobliyah, ba'diyah, qiyamul lail dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, selain silatul ilahiyah juga silatul insaniyah. Komunikasi antar manusia itu juga penting. Karena apa? Karena Islam tidak hanya mementingkan yang bersifat spiritual, tetapi juga meminta sosial, muamalah. Al-Islam laisa aqidatan wa syari'atan faqat bal uslubul hayah. Islam tidak hanya akidah dan syariat saja, tapi inti kehidupan, muamalah, interaksi. Menurut Ahmad Zarnuq dalam kitabnya Qawaid at-Tasawuf menjelaskan fa'imadut tasawuf taswiyatul qalbi min awdaril maddah wa qawamuhu silatul insan bil khaliqil azim. Yang artinya yang tasawuf ialah pembersihan hati dari segala kotoran yang bersifat material, dan penguatnya ialah relasi antar manusia dengan Sang Pencipta yang Maha Agung. Maka dari itu kita harus menyimbangkan antara relasi secara vertikal kepada Allah dan horizontal kepada manusia. Setelah mendapatkan kedua itu, barulah kita mengisi hati tahliyatul qalbi dengan apa? Dengan sifat-sifat baik seperti sabar, bersyukur, ridho, tawakal dan lain sebagainya. Serta mengosongkan hati tahliyatul qalbi dengan dari apa? Dari sifat tercela seperti pride, sombong, worth, benci, envy, iri, glutoni, rakus, greedy, kikir, lust, nafsu melampaui batas, sloth, malas dan lain sebagainya. Nah, puncak dari ini semua ialah seluruh perkara atau amal yang kita lakukan karena Allah semata, bukan karena imbalan apapun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hada astaghfirullah hali wa lakum wa lisailil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi bi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyil azim wa'lamu anna Allah amarakum bi amril azim amarakum bi salati wassalami ala nabiyil karim faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa' annal ghala wal bala wa fasya'a wal munkar wasu'a wal fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hada Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.